semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Medita Zara. So hari ini aku kembali akan mereview salah satu buku yang aku baca. Agak vakum kemarin untuk review buku karena sebenarnya aku tuh udah baca beberapa buku, tapi untuk nge-review itu agak butuh waktu sebenarnya karena aku harus bener-bener take note poin demi poin yang apa yang menarik gitu yang harus aku sampaikan gitu. Emang agak skip aja sih karena kesibukan juga gitu. So ya langsung di sini aku akan membahas tentang salah satu buku yang aku baca, dan kebetulan memang di 2021 ini aku berkomitmen untuk kembali lagi rajin membaca gitu ya. Jadi hari ini aku akan mereview salah satu buku yang menarik banget. Jadi ini tuh The Thing You Can See Only When You Slow Down by Hae Min Soo Min. Ini bukunya. Jadi aku baca di tab gitu secara ebook ya. Nah, buku ini tuh aku dapet di Google ketika aku lagi searching rekomendasi buku yang bagus tentang hidup, stay calm and mindfulness kayak gitu-gitu sih. Terus buku ini pop up gitu muncul dan memang udah jadi bestseller. Ya udahlah aku baca gitu. Dan ternyata surprisingly this book is maybe will be the one of the most my favorite books in these years gitu, karena buku ini tuh benar-benar menarik. Menurut aku buku ini tuh cukup lengkap ya, karena dia juga membahas juga mengenai love, membahas juga mengenai religion, pola pikir dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku lumayan lengkap dan bagus banget. So langsung aja ke reviewnya. Nah, jadi buku ini tuh menurut aku cocok juga buat para pemula yang emang belum terlalu suka membaca, karena buku ini tuh nggak terlalu tebal. Jadi dia kayak sekitar 100 halamanan, tapi dengan full of color gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak sehari aja tuh bisa beres, sekali duduk tuh bisa beres baca buku ini gitu. Terus aku note juga beberapa poin yang aku suka dari buku ini. Poin pertama yang aku suka dari buku ini tuh yang menjelaskan tentang why am I so busy gitu. Nah, jadi ini tuh menceritakan tentang hidup kita tuh yang kok sibuk banget ya gitu. Kok hidup kita tuh seolah-olah kayak terburu-buru banget gitu, fast forward banget gitu. Suara toke. Udah, nggak apa-apa, aku bikin ini tengah malam jadi ada suara toke sedikit, nggak apa-apa. Oke. Dan itu tuh related banget sama kehidupan kita sehari-hari, terutama buat kita yang tinggal di kota-kota besar. Pasti ngalamin banget yang namanya kayak pola jam sehari itu kayak cepet banget, 24 jam tuh cepet banget. Lalu hidup tuh ya pengennya tuh kita tuh selalu kayak fast forward gitu, pengen tuh kayak tek cepet. Mungkin karena kita kebiasaan deadline dan kebiasaan terburu-buru waktu juga, karena apalagi kalau misalnya yang tinggal di Jakarta dan lain-lain, kita tuh berasa terburu-buru waktu banget ya sih, kayak macet dan lain-lain. Nah, dan di buku ini tuh kita disadarkan bahwa sebenarnya ada satu hal yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita menjalani hidup yang terlalu sibuk seperti itu gitu. Kita tuh tidak menikmati yang namanya proses. Lalu yang kedua itu adalah tentang cara kita menanggapi suatu hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan idealis kita, dengan opini kita gitu. Jadi kadang ketika kita menemukan sesuatu yang salah, kita itu kebiasaannya tuh langsung ngeritik gitu, langsung berkomen gitu ya, ngomen gitu langsung. Apalagi kayak di sosial media sekarang bebas banget ngomen gitu, ngeritik netizen, haram gitu. Nah, di buku ini tuh dikatakan bahwa sebenarnya daripada kritik, sebenarnya ada bentuk lain yang sama-sama kita bisa mendapatkan solusinya gitu dari permasalahan ini, yaitu being warm friends and sharing gitu. Sharing sih. Jadi dibandingkan kita langsung mengkritik, kenapa kita nggak sharing? Karena sometimes ketika kita mengkritik itu automatically secara tidak sadar kita tuh menganggap bahwa diri kita tuh lebih pintar dibandingkan orang tersebut, karena kita merasa kita paling benar, kita lebih benar daripada orang tersebut. Tapi ketika kita sharing, kita secara heart to heart gitu ngobrol, kok kenapa sih kamu mikirnya kayak gini gitu, mungkin kita bisa dapat insight yang lain gitu. Karena belum tentu loh sebenarnya, meskipun kita nganggap kita itu benar nih, pendapat kita tuh benar, itu tuh belum tentu sebenarnya kita yang benar. Bisa aja sebenarnya dia tuh memang benar, tapi dengan pola pikir dia, dengan sudut pandang dia, dengan cara dia gitu. Kayak misalkan menurut kita 1 tambah 1 itu harusnya 2, sedangkan orang lain bilang 1 tambah 1 itu adalah 13. Kita tuh bilang itu salah, kita langsung ngekritik, oh salah dong, 1 tambah 1 kan 2 gitu. Tapi kan belum tentu di
sudut pandang dia tuh akan dua gitu. Lalu yang ketiga itu adalah forgiveness. Ini penting banget. Jadi kita tuh harus memaafkan seburuk apapun perilaku orang terhadap kita ya, sebenci apapun, semenyakitkan apapun, maafkanlah. Karena dengan forgiveness kita itu akan lebih tenang. Sebenarnya forgiveness itu, forgive, memaafkan itu bukan untuk orangnya itu, bukan, tapi untuk diri kita sendiri. So forgive them, so we can happy, so we can be free, so we can living our life. Gitu. Yang keempat itu adalah jadilah apa yang kita inginkan dari orang lain. Misalnya gini sih konteksnya, kadang kita tuh sering banget punya ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain. Kayak kita tuh pengen orang lain tuh berperilaku ini loh sama kita gitu, tapi kok ternyata enggak ya gitu. Atau misalnya kita tuh pengen orang lain tuh baik sama kita, tapi kok kenyataannya nggak baik ya. Itu tuh harusnya kita berkaca lagi. Harusnya mungkin kita juga nggak baik sama mereka gitu, makanya mereka nggak baik sama kita. Jadi ketika kita pengen orang lain itu melakukan hal A terhadap kita, maka lakukanlah hal tersebut terhadap mereka. Contoh simpelnya kayak misalkan kita tuh lagi ulang tahun, pengen dibeliin kado sama orang lain, sama teman kita gitu. Maka ketika teman kita ulang tahun, ya kita membelikan kado lah sama mereka gitu. Karena secara natural tuh ya manusia tuh pasti ada rasa saling timbal balik gitu. Selanjutnya itu adalah tentang love. Tentang love ya, di sini tuh diceritakan bahwa sebenarnya love itu tuh like uninvited guest. Love will come when it wants. Love will leave when you ask more for it. Jadi love itu akan datang ya kalau misalnya dia mau, tapi kalau misalnya kita terus-terusan meminta gitu ya, terus-terusan meminta lebih, mereka itu akan pergi gitu. Kayak gitu. Lalu juga ketika kamu misalkan punya kriteria yang certain gitu ya tentang jodoh kamu gitu, misalnya tentang pasangan hidup kamu tuh punya banyak banget kriteria yang pokoknya dia harus perfect banget, dia tuh harus top markot top gitu ya, bibit bebet bobot gitu. Ketika kamu menemukan cinta baru kamu, your new love, mereka pun bakal demand hal yang sama kayak gitu. Karena sebenarnya sih intinya ya di buku itu diceritain bahwa hidup itu it's all about timbal balik. Jadi ketika kita melakukan hal apa, maka hal itu tuh akan berbalik sama kita. Jadi ketika kita memikirkan apa, maka hal itu tuh akan berbalik terjadi gitu. Kayak gitu sih sebenarnya intinya, simpelnya. Hal yang selanjutnya adalah ketika kita merasa boring nih sama sesuatu hal. Ini tuh pasti sering banget kejadian, terutama ketika pandemi kayak gini, sering di rumah kita tuh pasti ngerasa kayak boring banget sama rutinitas. Terutama yang mungkin udah kerja, mungkin sering ngalamin yang namanya lagi bosan-bosannya di kerjaan gitu. Itu wajar, semua orang pasti ngerasa kayak gitu. Cuma sebenarnya rasa boring itu tuh muncul karena kita itu tidak mau menikmati the ordinary thing. Padahal di buku itu diceritain, gak masalah kok kita jadi biasa-biasa aja, gak masalah kok kita jadi ordinary gitu. Gak harus kita tuh selamanya menjadi extraordinary. Dan ketika kita tuh merasa bosan sama suatu hal, sebenarnya bukan hal itu yang membosankan sih, tapi kitanya tuh gak fokus aja untuk ngerjain hal tersebut gitu. Karena misalkan nih kita lagi kerja, aduh boring banget. Karena pikiran kita tuh misalnya kita tuh udah pengen libur, mikirin makan, mikirin apa gitu. Kita tuh nggak fokus sama hal itu. Tapi ketika kita fokus, contohnya dicontohin kalau di buku ini tuh, even phone book gitu ya, even buku telepon aja tuh bakal jadi menarik kalau kita tuh fokus bacanya satu-satu gitu. Fokus itu bakal jadi menarik. Lalu poin yang terakhir, sebenarnya masih banyak banget poin-poin yang menarik di buku ini ya, karena beneran kayak buku ini bagus banget sih, kayak beberapa poinnya gitu. Tapi ini poin yang terakhir aja karena bakal jadi kepanjangan nantinya dan boring, meskipun mungkin nanti kalian juga udah boring karena review buku tuh nggak banyak peminatnya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Itu adalah don't let people opinion of you determine who you are. Ini tuh related banget sama kita semua nih pasti nih, banyak banget. Jadi kita tuh sering banget menghiraukan tentang apa yang orang pikirkan terhadap diri kita gitu. Kita tuh sering banget overthinking tentang
apa yang orang pikirkan tentang kita. Padahal itu tuh nggak perlu sih sebenarnya. Nah nih kita tuh mikirin orang lain ini pasti nganggep gini deh sama gue. Belum tentu sebenarnya mereka tuh mikirin kita gitu. Belum tentu, itu tuh biasanya cuman ketakutan diri kita sendiri aja. Nah tapi buruknya adalah karena kita tuh terlalu mikirin apa yang orang lain pikirkan. Jadi dalam melakukan setiap hal nih ya, biasanya kita tuh selalu membawa pola pikir itu ke keputusan-keputusan yang kita lakukan. Contohnya, kayak membeli barang, kayak memilih lagu yang kita sukai, kayak makan makanan yang kita suka. Itu biasanya tuh kebanyakan nih, I bet you, pasti rata-rata ya, di dalam hati kalian nih pasti nih, lebih banyak kayak, nanti orang anggap apa ya gitu loh. Bukan emang beneran kalian suka itu. Satu hal yang lumayan nampar aku juga kayak di chapter ini tuh disebutin bahwa stop to sharing what you want to share gitu. Maksudnya kayak stop share hal-hal pribadi kalian. Misalnya kayak orang yang pengen kamu temuin, terus makan makanan yang ingin kamu makan besok, atau tempat yang pernah kamu kunjungin, atau lagu yang pernah kamu denger. Stop share that kind of things to other people gitu. Karena sebenarnya itu nggak penting. Maksudnya bukan nggak penting sih. Jadi keep in mind. Jadi buat itu hal yang kalian keep sendiri aja. Gak usah orang tahu tentang selera kalian. Mau selera kalian musik kalian bagus atau jelek, itu tuh nantinya tuh bakal menjadi candu gitu loh buat kalian. Dan itu pun akan mempengaruhi hidup mereka juga secara tidak langsung. Kayak gitu sih. Jadi pokoknya banyak banget sih hal-hal yang related sama kehidupan sehari-hari, terutama millennials, kayaknya banyak banget yang ngalamin kayak gini, apalagi di kala pandemic. Jadi I really recommend this book to you guys. So yeah, maybe that's it. Udah segitu aja dulu reviewnya. Intinya kalian wajib banget baca ini, karena this book is a really good book to read. So yeah, skor aku buat buku ini tuh adalah 9,5 per 10. Gede juga ya, lumayan. So maybe that's it. Thank you so much for watching, and don't forget to like, subscribe, and comment, and follow my social media @Meditazara in Instagram. And I'll see you in my next video. Bye.